Pemimpin dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam program Pemimpin dan Inspirasi. Kali ini kami sedang berada di Kota Kembang, Bandung, Jawa Barat, tepatnya di perumahan klaster Pesona Lembang yang berada di tengah kawasan wisata Lembang. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan berkunjung berbincang santai dengan seorang praktisi sekaligus pengusaha muda di bidang properti syariah, yakni Bapak Dandi Irawan. Ilmu dan pengalaman menjadi guru sekaligus modal kesuksesan pria 34 tahun ini dalam memajukan perusahaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, kembali lagi bersama saya Dodi Fazri dalam program Pemimpin dan Inspirasi. Dan selama 1 jam ke depan kita akan bertemu, berbincang santai dengan salah seorang pengusaha muslim masih muda dan cukup sukses yang tinggal di kota Bandung. Dan alhamdulillah siang hari ini saya sudah berada tepatnya di kota Lembang, di perumahan klaster Pesona Lembang. Dan perumahan klaster Pesona Lembang ini pun menjadi salah satu proyek dari tokoh yang akan kita datangi siang hari ini, yaitu Bapak Dandi Irawan, komisaris dari PT Syariah Greenland yang juga sebagai praktisi properti syariah dari DPSI, Developer Properti Syariah Indonesia. Ya, pemirsa, sepertinya kita sudah ditunggu, kita akan langsung masuk ke dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, Pak. Pemirsa Niaga TV yang berbahagia, alhamdulillah siang hari ini kita sudah bisa berkesempatan untuk bersilaturahim, bertatap muka dengan salah seorang pengusaha muda muslim yang alhamdulillah di usia beliau yang masih terbilang cukup muda sudah bisa mencapai yang mungkin bisa kita lihat kesuksesannya seperti itu ya. Sudah bersama saya sekarang siang hari ini Bapak Dandi Irawan. Ya, Pak Dandi Irawan, gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan profil kita untuk siang hari ini. Pak Dandi Irawan ini merupakan pimpinan komisaris dari PT Syariah Greenland, perusahaan pengembang, developer, kontraktor perumahan yang ada untuk saat ini di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Jawa Barat. Dan saat ini kita sudah ada di office di proyek perumahan beliau, Pesona Lembang, klaster Pesona Lembang. Ya, mungkin saya juga penasaran dengan sosok dari profil kita hari ini. Insya Allah seorang pemimpin perusahaan, pengusaha yang masih sangat muda di usia Bapak yang terbilang masih sangat muda Pak ya, 34 tahun gitu. Sudah bisa mengerjakan usaha proyek perumahan yang kalau saya lihat di sini masya Allah cukup rumah-rumah yang ada itu cukup indah. Nah, bisa ceritakan Pak untuk sejarah mungkin ya berdirinya perusahaan PT Syariah Greenland ini, latar belakangnya itu dari mana, sejak kapan itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa sekalian, ya alhamdulillah pada kesempatan hari ini saya kedatangan tamu dari teman-teman Niaga TV ya, untuk mengulas mungkin beberapa proyek kita ya terkait dengan background saya sendiri. Terus terang memang saya seorang sarjana sipil Pak, sarjana teknik sipil. Saya kuliah di Jogja. Saya lulus kuliah saya tahun 99. Tahun 99 setelah saya lulus, saya coba mencari pengalaman ke beberapa perusahaan. Biasa di bisnis properti itu ada beberapa perusahaan. Yang pertama konsultan, kontraktor, dan developer. Topnya itu di developer. Nah, saya coba ingin mencari pengalaman di perusahaan-perusahaan ini. Awal ketika saya berkarir, saya kerja di perusahaan konsultan. Perusahaan konsultan, semasa kuliah saya sudah mulai kerja di konsultan di beberapa proyek, termasuk di UGM. Saya pernah di konsultan di UGM. Nah, saya belajar terkait perencanaan
Terkait perencanaan, setelah perencanaan saya menguasai, kemudian saya resign, lalu saya cari pengalaman di perusahaan kontraktor. Perusahaan kontraktor, kebetulan perusahaan keluarga juga. Saya kerja sekitar 2-3 tahun di perusahaan kontraktor. Bagaimana cara membangun rumah dari awal sampai kemudian finish. Nah, setelah 2-3 tahun itu, akhirnya kemudian saya resign. Lalu saya buat kontraktor sendiri. Alhamdulillah jangkauan proyek kita cukup menyebar di beberapa kota. Waktu itu saya pernah mengerjakan proyek-proyek di Yogyakarta, di Jakarta, dan di Bandung. Jadi pulang pergi di Tasikmalaya, di Priangan Timur. Nah, sampai akhirnya kemudian saya hijrah ke Bandung. Saya kebetulan menjadi perusahaan kontraktor subkon developer. Jadi kalau developer itu mengerjakan proyek, sebagian besar developer tidak pernah mengerjakan proyek secara langsung. Biasanya mereka subkonkan ke kontraktor. Nah, saya dulu yang membangun perumahan-perumahan itu. Jadi bisa dibilang membantu developer juga sebagai subkon mendevelop perumahan mereka. Nah, dari pengalaman itulah kemudian saya mempelajari bisnis pengembang developer. Tetapi ada kegelisahan. Kenapa kegelisahan? Karena kalau di dunia konsultan sama kontraktor itu masih bisa kemudian kita tidak bersentuhan dengan riba. Itu masih bisa kita mengerjakan baik proyek personal maupun proyek corporate. Tetapi ketika kita mau terjun ke developer, nah ini ada masalah besar. Ada masalah besar di mana yaitu umumnya masyarakat membeli rumah hampir 90%, 80-90% itu belinya itu kredit. Nah, belinya kredit, tidak cash. Karena nilai rumah itu kan ya cukup tinggi juga, jadi agak terbatas mungkin kemampuan masyarakat untuk membeli cash. Mau tidak mau mereka KPR. Pertanyaannya KPR-nya kemana? Gitu. Nah, yang ada sekarang pembiayaan itu kalau KPR dari perbankan. Lah kita sendiri tahu kemudian bagaimana hukum riba muamalah di dunia perbankan. Nah, ini yang membuat kegelisahan bagi saya yang sedari awal ingin mengembangkan perusahaan ini sampai kemudian menjadi developer. Akhirnya saya tidak bisa naik-naik ke developer, saya mencukupkan diri di kontraktor. Tetapi karena teman-teman mengenal saya sebagai seorang kontraktor, saya terusik gitu. Terusik karena permintaan beberapa teman-teman, Kang, tolong dong buatin kita rumah, tapi kreditnya ke perusahaan Akang katanya. Aduh, gimana ini caranya? Harus memberikan KPR dalam tempo yang panjang, pada umumnya 10-15, bahkan ada bank yang memberikan KPR selama 20 tahun. Nah, itu terus terang mengusik karena saya praktisi di properti ini juga harus menjadi problem solving bagi mereka. Akhirnya lama-lama saya belajar ke sana kemari, sampailah satu titik sekitar hampir 2 tahun yang lalu saya ketemu sebuah asosiasi bernama DPSI, Developer Property Syariah Indonesia. Teman-teman atau founder dari DPSI ini memiliki kegundahan dan semangat yang sama sepertinya. Akhirnya kemudian saya diundang untuk mengikuti seminar lalu workshop. Dari setelah seminar itulah kemudian saya memahami bagaimana mengembangkan bisnis developer tanpa riba, tanpa bank, tanpa denda, dan tanpa akad-akad bermasalah. Nah, sekitar 2 tahun yang lalu, setelah itu lalu kemudian saya praktekkan. Sebelum saya mengenal konsep properti syariah, karena semangat ingin mengembangkan perumahan itu, akhirnya saya buka juga klaster. Tetapi karena dalam pemahaman saya tidak bisa memberikan KPR, maka saya membuka klaster tapi saya jual kafling. Kafling siap bangun. Nah, kafling siap bangun pertama yang saya bangun sendiri. Sebelumnya saya juga bantu beberapa teman, tapi masih perusahaan bersama. Kemudian saya buka sendiri, mulai memberanikan diri buka sendiri. Inilah klaster Pesona Lembang.
yang terletak di Parompong, Kabupaten Lembang. Ini klaster pertama saya, tetapi belum menjual rumah, masih kafling. Kafling luasnya kurang lebih sekitar setengah hektar. Kita bagi sekitar 30 kafling. 30 kafling. Setelah itulah baru kemudian saya mengenal DPSI, diajarkan bagaimana konsep KPR syariah. Setelah itu lalu kemudian saya membuka perusahaan. Perusahaan yang pertama adalah Zanzabil. Perusahaan yang pertama saya buka Zanzabil. Zanzabil alhamdulillah sudah membuka 2 titik. Yang pertama di Ranca Ekek, di Ranca Ekek, Jalan Ranca Ekek Garut, jalan main road, jalan utama. Yang kedua kita bangun di Jati Handap. Lalu setelah itu saya membuka perusahaan yang kedua bernama Syariah Greenland. Syariah Greenland, ini bentuknya PT. Saya buka Syariah Greenland. Untuk Syariah Greenland sendiri sedang menjalankan 3 proyek di Lembang, di Garut, dan di Ujung Berung di Bandung. Jadi totally yang saya kembangkan ada sekitar 5 klaster. Untuk tahap-tahap awal ini memang saya sengaja membuat klaster-klaster yang kecil, karena saya ingin memulai dari yang kecil dulu. Bagaimana manajemennya ini bisa berjalan secara baik. Lalu kemudian kalau ada yang perlu diperbaiki, insya Allah kita akan perbaiki di proyek-proyek selanjutnya, yang tentunya harapan kita akan semakin besar. Memang untuk saat ini kita membuka perumahan bisa dikatakan masih kelas-kelas yang middle up. Kelas-kelas yang middle up, menengah ke atas, karena memang kebetulan lahan-lahan yang kita olah, kita develop ini lahannya cukup mahal, sehingga mau tidak mau menjualnya juga agak sedikit mahal, sedikit tinggi. Tetapi banyak sekali permintaan request dari teman-teman untuk tolong Kang jual rumah yang sesuai kemampuan kita, yang RS. Ini insya Allah mohon doanya, kita sedang kembangkan, kita sedang persiapkan di beberapa titik, 2 titik kurang lebih di Bandung sama di Purwakarta. Ada sekitar 3-5 hektar yang kita akan kembangkan dengan harga yang tidak terlalu mahal, mungkin di angka sekitar 150 sampai 250 juta. Harapannya ini bisa dijangkau oleh kaum muslimin yang memiliki kemampuan yang secara finansial tidak terlalu tinggi. Sejak kapan Pak untuk PT Syariah Greenland sendiri berdiri? Ya, sebenarnya PT Syariah Greenland ini adalah pengembangan dari perusahaan sebelumnya. Yang pertama saya dirikan CV Mandiri Jaya Teknik. CV Mandiri Jaya Teknik lebih fokus core bisnisnya ke kontraktor. Setelah kemudian saya kembangkan perumahan, lalu kemudian saya bangun PT Syariah Greenland. Kalau untuk CV Mandiri Jaya Teknik sendiri saya bangun kurang lebih di tahun sekitar 2010. Kurang lebih sudah 5 tahun perusahaan kita. Luar biasa. Kurang dari 10 tahun ada pengembangan dan proyek cukup banyak Pak ya. Alhamdulillah. Rezeki ya. Alhamdulillah. Iya. Terus berkaitan dengan program kita saat ini, pemimpin dan inspirasi, gitu. Di usia Bapak yang masih sangat muda sudah memimpin perusahaan dan dengan banyak proyek, dengan juga resource yang memang pastinya cukup banyak, gitu. Kira-kira apa sih Pak, ada kesulitan atau mungkin kendalanya yang mungkin juga mungkin saja dirasakan sama pengusaha-pengusaha muda yang baru mulai terjun gitu, dan bagaimana kiat Bapak untuk melewati masa-masa yang sulit seperti itu gitu. Ya, jadi saya memiliki kaidah yang saya pegang kuat, al-ilmu qabla qaul wal amal. Jadi ilmu itu didahului sebelum kita berbicara dan berbuat. Kebanyakan kaum muslimin itu menjalankan sesuatu itu tanpa coba mempelajari apakah yang nantinya akan dijalankan ini sesuai dengan kaidah-kaidah syariat atau tidak gitu. Maka
harapan dari saya sebagai seorang muslim, sebelum kita terjun ke bisnis, kita harus tahu kaidah-kaidahnya, halal haramnya. Mikiasnya adalah syariat, bukan yang lain. Jangan sampai setelah kita menjalankan bisnis baru kemudian bertanya ke Ustadz, Ustadz ini boleh atau tidak? Kalau nggak boleh terus gimana gitu kan? Akhirnya apakah perusahaannya harus ditutup gitu karena tidak boleh kan gitu. Artinya sebelum kita berjalan kita harus mengetahui ilmunya. Al ilmu qabla qaul wal amal. Saya selalu menjadikan Rasul dan para sahabat itu sebagai standar kita untuk melakukan segala sesuatu. Kalau kita flashback ke belakang, bahkan bisa jadi orang terkaya saat ini yang sekarang dianggap paling kaya itu Bill Gates, itu mungkin kekayaannya tidak seberapa ketimbang sahabat yaitu Abdurrahman bin Auf. Tidak seberapa dengan kekayaan Abdurrahman bin Auf. Tetapi mari kita flashback ke belakang, apakah pada masa para sahabat ada perbankan atau tidak? Kan begitu. Tentu tidak ada kan? Tentu tidak ada. Mafhum masyarakat sekarang menjalankan bisnis itu pengembangannya itu dengan cara ngutang ke bank. Kan begitu. Ngutang. Kalau tidak ngutang terus gimana? Kan begitu. Mau menjalankan bisnis properti, kalau nggak ngutang nggak bakalan bisa jalan. Seolah-olah tidak ada cara lain kecuali pembiayanya dari perbankan. Itu padahal kalau kita flashback ke zaman para sahabat tidak ada sistem perbankan, tidak ada sistem ribawi. Tetapi kekayaan Abdurrahman bin Auf itu lebih besar ketimbang kekayaan Bill Gates sekarang. Inilah yang harus kita pahami, berpikir di luar kotak, gitu ya, out of the box. Ya selama ini karena terkukung bahwa bisnis itu bisa berjalan kalau ada pembiayaan. Nah sekarang pembiayaan dari mana? Perbankan. Padahal perbankan itu syarat dengan sistem riba, gitu. Jadi bagaimana mungkin kita menjalankan suatu bisnis ya dengan cara diawali dengan cara bermaksiat kepada Allah. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan orang yang mengambil riba itu sama saja mengajak perang Allah dan Rasulnya. Kalau sudah mengajak perang Allah dan Rasulnya, kira-kira ada peluang tidak kita ini menang? Ada peluang tidak usaha kita ini bisa berjalan? Tentunya tidak. Artinya ketika basic fondasi awal ini salah, maka kedepannya pasti akan salah. Kalaupun sekarang kelihatan perusahaan-perusahaan besar itu dengan pembiayaan perbankan itu maju, tapi sebenarnya itu kemajuan yang semu. Bisa jadi piutang hutang mereka itu lebih besar ketimbang aset mereka. Kita hanya melihat luarnya saja, tampak luarnya seolah-olah proyek ini berjalan, seolah-olah perusahaan ini berkembang, tetapi padahal keropos di dalamnya. Karena apa? Memulai sesuatu dengan cara bermaksiat kepada Allah. Maka mari kita memulai sesuatu dengan cara mencari ilmunya, kaidah-kaidahnya, lalu kemudian kita jalankan. Insya Allah selama kita mengikuti rules dari Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan membantu dan memberi jalan kepada kita. Oke, pemirsa Niaga TV, jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan pembicaraan yang semakin hangat, semakin seru, tentunya dalam program Pemimpin dan Inspirasi. Jangan kemana-mana, kita akan